Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4526-4528. Di atas Sekte Pemurnian Senjata, sebuah pesawat ditangguhkan. Master Palu Besi berlari bersama banyak murid dari Sekte Pemurnian Senjata, melihat pesawat di udara, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata melompat satu demi satu dan mengepung pesawat itu. Siapa yang datang? Beraninya masuk ke wilayah Sekte Pemurnian Senjata saya? Pergi dengan cepat, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Seorang penatua dari Sekte Pemurnian Senjata berteriak dengan marah. Dev memandang penatua dari Sekte Pemurnian Senjata di depannya sambil tersenyum. Orang-orang ini semua diselamatkan oleh Dev dari tawanan Harmenwen. Para tetua, sudah lama sekali sejak aku melihatmu, apa kabar? Dev keluar dari pesawat perlahan-lahan. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Dev, beberapa tetua dari Sekte Pemurnian Senjata langsung sangat gembira, dan mereka semua mengepung Dev, ternyata Tuan Chen. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Mari kita bicarakan dengan anggur dan daging. Beberapa tetua mengepung Dev lalu datang ke aula utama Sekte Pemurnian Senjata. Pada saat ini, Sekte Pemurnian Senjata telah sangat berubah di bawah pembangunan semua orang, dan telah bangkit dari keterpurukan, jauh lebih kuat daripada saat Dev pertama kali datang. Master Palu Besi juga penuh kegembiraan saat melihat Dev. Tuan Chen, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan kembali. Perjalanan Anda pasti sangat panjang. Maafkan aku. Master Palu Besi juga sangat sopan kepada Dev. Bagaimanapun, Sekte Pemurnian Senjata bisa menjadi seperti sekarang ini, berkat Dev. Semua orang mengepung Dev dan memasuki aula utama, satu persatu sangat antusias dengan Dev. Melihat pemandangan ini, Yulian sedikit lebih mengagumi Dev. Para biksu di Sekte Pemurnian Senjata ini tidak lemah kekuatannya, dan Yulian juga pernah mendengar nama-nama terkenal dari Sekte Pemurnian Senjata. Dan sekarang dia datang ke Sekte Pemurnian Senjata, Dev sangat diperlakukan istimewa. Ini sangat mengejutkan hati Yulian. Yulian tidak tahu asal-muasal Dev berkenalan dengan Sekte Pemurnian Senjata, jadi dia tidak mengerti mengapa Dev begitu populer di Sekte Pemurnian Senjata. Tuan Chen, jika Anda datang ke Sekte Pemurnian Senjata saya, Anda pasti memiliki sesuatu untuk diminta. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Selama kita bisa melakukannya, kita pasti tidak akan mentolerirnya. Master Palu Besi bertanya pada Dev. Master Palu Besi, sejujurnya, saya datang ke Sekte Pemurnian Senjata untuk memperbaiki pedang penebas naga di tangan saya. Pedang tebasan nagaku rusak, dan roh pedangnya juga terluka. Tidak ada cara untuk keluar dari tubuh pedang. Saya ingin meminta pedang tua untuk membantu memperbaiki. Dev mengeluarkan pedang tebasan naganya dan berkata. Mendengar Dev menyebutkan pedang tua itu, Master Palu Besi terkejut sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit tidak berdaya. Semua orang menundukkan kepala sedikit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat pemandangan ini, Dev mengerutkan kening dan berkata, Master Palu Besi, apakah ada yang salah dengan pedang tua? Hei, Tuan Chen tidak tahu apa-apa. Karena Anda menyerap energi pedang dari kolam pencucian pedang dan pergi terakhir kali, boneka pedang di kolam pencucian pedang membanjiri, hampir menghancurkan seluruh kolam pencucian pedang. Pedang tua sudah lama tidak muncul di kolam pencucian pedang. Kami juga telah mengirim orang ke kolam pencucian pedang untuk mencarinya, tetapi kami sama sekali tidak dapat menemukan sosok pedang tua, dan orang yang mencarinya juga tidak muncul. Sekarang kolam pencucian pedang telah disegel oleh kami, tidak ada yang berani mendekatinya. Master Palu Besi menghela nafas pelan dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia tampak sedikit malu. Pada saat itu, dia berada di kolam pencucian pedang dan menyerap semua energi pedang untuk pedang tebasan naga. Pedang tua juga membantu mengubah roh pedang Zhongli menjadi bentuk manusia. Tapi siapa tahu sekarang sudah seperti ini. Jika pedang tua ada dalam bahaya, Dev takut dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, ini semua disebabkan karena membantu diri sendiri. Master Palu Besi, bisakah aku pergi ke kolam penyucian pedang untuk melihatnya? Dev bertanya. Tuan Chen, kolam penyucian pedang itu telah disegel, dan kami menghabiskan banyak uang untuk master formasi. Jika kamu membuka segelnya, aku khawatir boneka pedang di kolam penyucian pedang akan keluar, dan itu akan sangat merepotkan.
Selain itu, jika Anda ingin kolam penyucian kolam pedang disegel kembali, Anda harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa master formasi. Sekte pemurnian senjata kami baru saja pulih, dan benar-benar tidak ada cara untuk membayar master formasi. Master Palu Besi mengatakan kesulitannya pada Dev. Master Palu Besi, untuk menyegel kolam penyucian pedang, Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk menemukan master formasi. Saya sendiri adalah master formasi, dan teknik formasi saya lebih kuat daripada rata-rata master formasi di dunia surga dan manusia. Dev berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu tahu seni formasi? Master Palu Besi melirik Dev, terlihat sedikit luar biasa. Tentu saja. Dev selesai berbicara, segera mencubit jari-jarinya, dan kemudian menggambar beberapa formasi di kehampaan. Dengan suara mendengung, formasi api terbentuk di sekitar seluruh aula. Master Palu Besi, saya telah menyiapkan formasi sihir di sekitar aula ini. Jika seseorang ingin menyerang aula ini, formasi sihir akan diaktifkan. Dev berkata pada Master Palu Besi. Semua orang sangat terkejut dan bersemangat ketika mereka melihat bahwa Dev benar-benar tahu teknik formasi. Baiklah, Tuan Chen, ikut aku. Master Palu Besi membawa Dev dan berjalan menuju kolam penyucian pedang. Ketika kerumunan semakin dekat ke kolam pencucian pedang, ada aura jahat di sekelilingnya. Mungkinkah kolam penyucian pedang ini telah dipenuhi roh-roh jahat? Dev sedikit mengerutkan kening, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Ketika dia memasuki kolam penyucian pedang pada saat itu, meskipun ada boneka pedang di kolam penyucian pedang, tidak ada roh jahat. Tapi sekarang, saat mendekati kolam penyucian pedang, dia bisa merasakan aura roh jahat. Kemungkinan besar ada roh jahat di kolam penyucian pedang, jadi itu akan membuat boneka pedang di kolam penyucian pedang menjadi gila, dan kemudian menyerang semua orang. Ketika kerumunan mendekat, Dev menemukan bahwa permukaan kolam pencucian pedang diselimuti lapisan cahaya putih yang samar. Melalui cahaya putih, dia melihat genangan air berubah menjadi hitam. Dan dari kolam pencucian pedang, air di kolam terus mendidih, dan setiap aura terus menghantam cahaya putih. Dev hanya meliriknya, dan segera melihat bahwa formasi yang menyegel kolam penyucian pedang hampir tak bisa bertahan. Jika dia tidak datang sekte pemurnian senjata, tidak akan memakan waktu beberapa hari sebelum formasi segel di kolam pencucian pedang ini akan rusak. Dev tidak berani memiliki sedikit pun keraguan, dia mencubit tangannya, lalu meletakkan tangannya langsung ke genangan air. Pola menyebar dari telapak tangan Dev ke sekitarnya. Setelah beberapa saat, air di kolam pencucian pedang menjadi tenang, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh kolam pencucian pedang di sekitar kolam pencucian pedang. Melihat Dev membuat formasi sebesar itu segera setelah dia bergerak, semua orang di sekte pemurnian senjata bahkan lebih terkesan dengan Dev. Master Palu Besi, aku akan masuk ke kolam pencucian pedang untuk melihat apa yang terjadi, dan mencari jejak pedang tua. Jika saya belum keluar dari kolam penyucian pedang dalam 3 hari, Anda harus menutup tempat ini dan jangan biarkan siapapun mendekat. Dev berkata pada Master Palu Besi. Tuan Chen, adalah. Bukankah ini terlalu berbahaya? Master Palu Besi sedikit mengerutkan kening. Tidak masalah, saya pernah berada di kolam pencucian pedang sekali, jadi saya akrab dengan jalannya. Dev tersenyum sedikit. Tuan Chen. Yulian berteriak dengan khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dev menepuk pundak Yulian, lalu terjun ke kolam pencucian pedang. Sebagian besar energi pedang di kolam pencucian pedang diserap oleh Dev terakhir kali, jadi ketika dia memasuki kolam pencucian pedang, Dev tidak diserang oleh energi pedang. Dev berenang sampai ke kedalaman kolam pencucian pedang, tetapi kolam pencucian pedang itu redup dan kusam, dan air di kolam itu juga hitam, yang menghalangi pandangan Dev dan membuat mustahil untuk melihat situasi di kejauhan. Dev hanya bisa membuka mata langit dan kegelapan, dalam hal ini penglihatannya tidak akan terpengaruh oleh cahaya dan genangan air. Saat Dev membuka mata langit dan kegelapan, dia terkejut. Di depannya, sekelompok besar boneka pedang berenang dengan padat. Jumlah boneka pedang ini sangat mengejutkan, dan mereka juga memancarkan aura kekerasan, yang jelas dipengaruhi oleh roh jahat. Untungnya, Dev membuka mata langit dan kegelapan, kalau tidak dia akan terjun ke boneka pedang itu. Dev menggunakan mata langit dan kegelapan dan mulai menghindari kelompok besar boneka pedang ini. Dia perlu menemukan keberadaan pedang tua terlebih dahulu. Hanya dengan menemukan pedang tua, dia dapat memahami apa yang terjadi pada kolam pencucian pedang dan mengapa menjadi seperti ini. Dari mana datangnya begitu banyak boneka pedang?
Meskipun sebelumnya ada boneka pedang di kolam pencucian pedang, jumlah boneka pedang tidak begitu banyak. Mengapa boneka pedang bisa berkembang biak, dan dari mana aura jahat itu berasal? Tidak mungkin bonela pedang Ichikiwir dan beranak pinak, kan? Dev menghindari kawanan boneka pedang dan mulai berenang sedikit ke arah kedalaman kolam pencucian pedang. Meskipun Dev berhati-hati, tapi dia masih ditemukan oleh boneka pedang. Setelah menemukan keberadaan Dev, tubuh boneka pedang meledak dengan seberkas cahaya, dan dia bergegas menuju Dev dengan penuh niat pedang. Dev terkejut sejenak. Dia tidak menyangka boneka pedang ini bisa memiliki niat pedang. Itu agak luar biasa. Dev memegang pedang-pedang penebas naga di tangannya dan langsung menuju boneka pedang. Cahaya pedang yang tajam melintas, dan niat pedang juga menyembur keluar dari tubuh Dev. Puff! Dev memenggal kepala boneka pedang dengan satu pedang, dan pada saat yang sama, niat pedang di tubuh boneka pedang itu langsung diserap oleh pedang penebas naga. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pedang penebas naga bisa berinisiatif menyerap niat pedang di kolam pencucian pedang ini. Jika ini terus berlanjut, apakah dia akan cukup membunuh boneka pedang sendirian, maka pedang penebas naga dapat dipulihkan. Bisakah roh pedang Zhongli juga dipulihkan bersama pedang tebasan naga lagi? Melihat boneka pedang yang padat, Dev ingin bergegas dan membunuh tanpa pandang bulu. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri, belum lagi apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak boneka pedang sekaligus, bahkan jika dia mampu, itu akan memakan banyak waktu. Dan kali ini dia memasuki kolam pencucian pedang, tidak untuk membunuh boneka pedang, tetapi juga untuk menemukan pedang tua dan menanyakan apa yang terjadi dengan kolam pencucian pedang. Dev melanjutkan sampai ke kedalaman kolam pencucian pedang, menghindari sejumlah besar boneka pedang pada saat yang bersamaan. Ketika dia bertemu dengan satu atau dua atau tiga boneka pedang semacam itu, Dev tidak ragu-ragu untuk membunuh mereka. Secara tidak sadar, Dev sudah masuk jauh ke dalam kolam pencucian pedang, dan aura jahat di sekitarnya menjadi semakin kuat. Namun, semakin dalam, jumlah boneka pedang telah berkurang banyak, tetapi kekuatan boneka pedang meningkat dengan kecepatan geometris. Sejak awal, Dev mampu membunuh 3 atau 4 boneka pedang dalam sekejap. Tetapi dengan dirinya yang masuk semakin dalam, dibutuhkan beberapa upaya untuk membunuh boneka pedang. Untungnya, niat pedang dalam boneka pedang juga jelas meningkat. Segera, Dev merasakan aura jimat formasi, yang membuat alis Dev sedikit mengerutkan kening. Terakhir kali dia berada di dasar kolam pencucian pedang, dia menemukan formasinya, dan dia juga mendapatkan bab yang dipalsukan dalam formasinya. Dengan cara ini, formasi di dasar kolam ini masuk akal untuk dipatahkan. Mengapa masih ada aura jimat formasi? Dev sangat bingung, jadi dia mempercepat kecepatan hilir. Ketika Dev menemukan dasar kolam, dia menginjak lumpur dan pasir di dasar kolam, tetapi aura jimat formasi menjadi semakin kuat. Apakah ada formasi lain di dasar kolam ini? Dev melihat sekeliling dengan bingung. Tepat ketika Dev bingung, tiba-tiba ada kekuatan isap yang sangat besar di bawah kakinya, seolah-olah kakinya telah ditarik oleh sesuatu dalam sekejap. Dev terkejut, dan seluruh tubuhnya terangkat ke tanah, mencoba menyingkirkan hisapan itu. Tetapi daya hisapnya sangat besar, dan pusaran air besar tercipta di seluruh kolam pencucian pedang. Tubuh Dev tersedot ke dalamnya dengan cepat. Sial, bagaimana situasinya? Mengapa dasar kolam pencucian pedang ini masih memiliki daya isap yang begitu besar, dan juga akan menghasilkan pusaran air yang sangat besar? Dev tampak sedikit bingung, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di kolam pencucian pedang ini. Dev secara pribadi mulai terhisap, seolah-olah tempat dia berada bukanlah dasar kolam. Tidak peduli seberapa kuat Dev berjuang, dia tidak bisa menghilangkan daya isap yang sangat besar ini sama sekali. Pada akhirnya, Dev hanya bisa menerima nasibnya, memejamkan mata, dan membiarkan daya isap membawanya ke lumpur dan pasir di dasar kolam. Bersambung.